Halo anak-anak semuanya, good morning my student. Oke, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah anak-anak, jadi hari ini kita masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam. Jadi meskipun anak-anak sedang ulangan tengah semester di sekolah, tapi materi pembelajaran tetap Ibu Guru kirimkan di classroom ya. Jadi jangan lupa anak-anak mengisi absen juga di classroom ya. Lalu nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru sampai selesai, kalian juga jangan lupa mengisi absen atau di kolom komentar tulis ya kalau kalian sudah menyimak. Nah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita simak materinya ya. Jadi anak-anak sambil memperhatikan, sambil juga membaca ya. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara Indonesia, gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Nah, kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu Guru tampilkan di gambar ini adalah gambar kepala banteng. Nah, kepala banteng adalah simbol atau gambar dari sila keempat Pancasila ya. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kalau Ibu Guru menanyakan atau di dalam soal tulislah bunyi dari sila keempat. Nah, ini bunyinya anak-anak. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya adalah kepala banteng. Ya, oke. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Nah, ciri-ciri benda hidup adalah benda atau makhluk hidup yang berkembang biak, yang membutuhkan makan, bergerak, dan tumbuh, ya. Nah, sedangkan kalau benda tidak hidup ya, seperti meja, kursi, ya, lemari, yaitu berarti benda tersebut tidak berkembang biak anak-anak ya, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, dan tidak tumbuh ya, seperti meja, kursi ya. Nah, sekarang Ibu Guru tampilkan lagi gambar berikutnya, ada gambar kuda. Nah, aku tahu kuda disebut benda hidup karena kuda dapat bergerak ya, dapat tumbuh, berkembang biak, bernapas ya. Berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, itu ciri-cirinya. Maka kuda disebut benda hidup. Nah, berikutnya anak-anak, Ibu Guru ada tampilkan gambar burung pipit. Ya, ini ada burung pipit yang masih kecil, ini induknya ya, atau mamanya. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Jadi berkembang biak, dapat bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh menjadi besar. Nah, berikutnya kita lihat ada gambar kucing. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar ya, dari bayi kucing dari kecil, lalu tumbuh menjadi anak kucing seperti anak-anak gitu ya, lalu menjadi kucing yang dewasa. Nah, berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, dan tumbuh besar. Oleh karena itu kucing ini disebut dengan benda hidup ya anak-anak, karena dia tumbuh besar menjadi dewasa, menjadi kucing yang dewasa maksudnya ya. Nah, berikutnya ada aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Ada boneka, ada mobil-mobilan, dan kartu adalah benda yang tak hidup. Nah, seperti mainan-mainan anak-anak di rumah itu contoh benda tak hidup.
Dadu pun termasuk benda tak hidup. Nah, mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Dadu itu maksudnya kotak-kotak, anak-anak, kotak-kotak yang ada angka-angkanya. Nah, seperti ini ya. Biasa ini di permainan ular tangga. Nih, seperti ini. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut, kemudian retakan dengan lem sehingga membentuk dadu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah polanya anak-anak ya. Pola ini nanti dilipat ya, jadi membentuk sebuah kotak atau kotak kubus. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Nah, yang pertama ini kalau kita lakukan di sekolah ini bisa membuat kelompok anak-anak ya, tapi kan ini kalian pembelajarannya secara online. Jadi Ibu Guru langsung saja ke bagian matematika ya. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Ini puluhan, ini satuan anak-anak. 2 puluhan ya, ditambah 3 satuan. Berarti 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ditulis 23. Berikutnya 3 puluhan dan 6 satuan ya. Jadi 3 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 36. Ditulis 36 ya. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan di buku latihan tematik ya. Jadi tinggal kalian menulis saja, ikutin yang Ibu Guru buat ini. Nah, yang ini nomor 1, yang sebelah kanan ini nomor 2 ya. Jadi nanti belajar menulis yang rapi ya, ikutin ini. Tulis di buku latihan tematik, kirim di classroom nanti ya. Berikutnya nomor 3. 4 puluhan dan 5 satuan. 4 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 45. Ditulis 45. Berikutnya nomor 4. 6 puluhan ditambah 1 satuan ya. 60 ditambah 1 sama dengan 61. Ditulis 61 ya. Berikutnya nomor 5. 5 puluhan ditambah 2 satuan. 50 ditambah 2 sama dengan 52. Ditulis 52. Nah, jadi tugasnya ada 5 ya. Oke, Ibu Guru ulangi lagi, ini nomor 5-nya yang tadi. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 matematika, anak-anak tulis di buku latihan tematik ya. Oke, setelah itu nanti difoto lalu dikirim di classroom ya. Nah, oke anak-anak, jadi kita meskipun masih ulangan penilaian tengah semester, tapi materi pembelajaran tetap berlangsung ya. Jadi kita kan mau kejar materinya supaya cepat selesai dan nanti kan ada mau ulangan lagi, ulangan harian dan ulangan akhir semester ya. Oke anak-anak, jadi materi hari ini sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu besok. See you tomorrow. See you again. Keep your spirit and keep you healthy. Sehat selalu di rumah ya. Bye.